Baik, itu tadi Pakai Indonesia Raya. Sekarang kita masuk ke materi. Tunggu sebentar, saya panggilkan pematerinya, yaitu Bu Tuti. Mulai saya Jumat tentang teknik siswa menyusun rencana kelas ibu balita. Kita batasan ibu hamil. Materinya Kalau buku KIA Mbak Dini ada di Soroan. udah Kak di samping sampingnya. Tak pikir buku KIA. Bukan, di Soroan situ kayaknya. Di laci saya. Nanti bisa bukunya pernah. Apa Bu? Di ruangannya. Ya Allah, Rin, mana kene to, Rin? Mulai restri. Tolong Pak J. Si golek Pak J mau Rin diri Rin. Pengen kami foto. Bisa deh fotonya pakai foto yang rapat. Oh, itu tadinya. Tinggal print. Terus kok kelihatannya dulu Mbak foto nih, Mau? Si angon. 4 Jenenge Zoom juga ngerti ya. Iya, soalnya Bisa banyak yang ini. Kan ya kadang nggak iso juga. Iya. Ya. Baik ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinyalakan dulu Bu ininya, kameranya. Enggak ini Bu, ibu-ibunya. Ibu-ibunya monggo dinyalakan dulu kameranya. Iya Bu, biar saya lihat Bu dan biar saya kalau ketemu enak nyapanya Bu. Monggo untuk kameranya diaktifkan Bunda. Enggak ada. Enggak ada. Ya, cantik Ibu Ebi, apa kabar pagi hari ini? Dalam pertemuan perdana ini, kami akan memperkenalkan, nama saya adalah Bidan Tuti Puskesmas Pare. Biasanya orang menyapa Bu Tuti kalau di Puskesmas Pare. Setiap harinya saya bekerja di pelayanan kesehatan ibu dan anak, baik itu hamil, bayi maupun untuk kontrasepsi. Ya. Untuk kegiatan hari-hari saya, selain ada di dalam gedung, saya ada di luar gedung, baik pengisian di forum rapat ataupun saya di kegiatan Posyandu Balita Bunda. Nanti bisa ketemu di pelayanan luar gedung di Posyandu juga Bunda. Selamat bergabung dengan kami di kelas ibu hamil yang pertama ini. Semoga harapan saya ke depan, Ibu Ebi, Ibu Yuni, dan yang satunya nggak kelihatan Ibu, yang belum saya sebut, semuanya saya doakan lancar di dalam nanti ke depannya, kesehatannya juga akan terjamin, baik ibu maupun bayi yang dikandung, nanti di persalinan lancar, tidak mengalami kendala, semuanya sehat, baik ibu maupun bayi, tidak terjadi suatu apapun. Mari, karena mengingat waktunya sudah siang, semoga dengan dibukanya kelas ibu ini, semoga nanti ilmunya bermanfaat bagi ibu. Sebelum memulai, kita berdoa bersama ya Bu, dengan bacaan basmalah karena saya muslim. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari, yang pertama materi yang kelas ibu, yang pertama adalah saya akan menjelaskan, yaitu mengenai kehamilan. Nanti kalau mau bertanya boleh Bu ya, ini sifatnya sharing, jadi Ibu nanti kita bisa berinteraksi aktif, kalau ada yang mau ditanyakan boleh nanti bertanya dengan melambaikan tangan ya Bu ya, nanti akan saya ikuti Ibu. Ya. Hamil, sudah tahu ya Bu itu hamil?
hamil adalah suatu hasil konsepsi di mana terjadi pertemuan sel sperma sama sel ovum di dalam rahim. Kemudian terbentuklah suatu yaitu hasil dari pertemuan tadi yang dinamakan konsepsi, yaitu suatu kehamilan. Itulah yang dimaksud pengertian dari tanda hamil. Seperti apa toh hamil itu, Bunda? Hamil yaitu berhentinya menstruasi atau haid yang setiap bulan ibu-ibu yang tidak hamil keluar, yaitu darah menstruasi. Sudah tahu, Bunda? Siapa yang biasanya hamil? Yaitu wanita usia subur. Di mana kalau usia subur itu masih bisa menstruasi. Batasannya untuk umur ibu hamil itu berapa pun normalnya? Normalnya yaitu usia reproduktif usia 20 tahun sampai 35 yang baik masa-masa kehamilan. Itu normalnya, Bunda, untuk ibu-ibu yang hamil. Kecepatan, Bunda, saya memberikan penjelasan. Oke. Jadi untuk kehamilan ini semua wanita yang sudah usianya 20 sampai 35 tahun itu bagus untuk reproduksi sehatnya, untuk terjadi kehamilan. Ya. Bagaimana dengan pemeriksaan kehamilannya? Pemeriksaan kehamilan yang ada di buku KIA seperti ini, Ibu mesti punya ya, buku KIA-nya yang terbaru ada bolak-balik, ada warna biru dan warna pink. Yang warna pink ini adalah untuk ibu hamil. Nanti yang warna biru ini adalah untuk anak balitanya. Jadi biar nggak keliru membuka, biar enak, kita membukanya adalah yang warna pink. Standar pemeriksaan kehamilan yaitu kehamilan ibu hamil itu standarnya ada 6 kali pemeriksaan yang terkini. Jadi pemeriksaan itu ada 6 kali, Bunda. Perubahannya kalau yang dulu itu 4, sekarang 6. Di mana hitungannya pada kehamilan 3 bulan pertama yaitu 0 sampai 12 minggu, periksanya minimal 2 kali. Yang satu adalah pada kontak pertama dengan bidan, yang kedua adalah kontak terpadu yang ada di puskesmas. Terpadu dalam 5 poli dalam sehari, yaitu poli hamil, poli umum, poli lab, poli gigi, dan poli gizi dalam 1 hari itu. Tujuannya adalah untuk menemukan resiko tinggi atau deteksi tinggi ibu hamil. Bila mana ditemukan penyakit-penyakit yang mulai dini ditemukan dengan lab, bisa teratasi oleh dokter umum. Bila giginya ada yang lubang untuk mencegah terjadinya keguguran, makanya harus diperiksa dokter gigi. Tujuannya baik untuk pemeriksaan tribulan pertama ini 2 kali. Kemudian dilanjutkan pada tribulan yang kedua, yaitu usia kehamilan 12 sampai 24 minggu, berarti 3 bulan ke atas sampai 6 bulan. Itu kontak minimal dengan petugas kesehatan dan atau dokter boleh, yaitu 1 kali. Kemudian dilanjutkan pada trimester yang ketiga, Bunda. Kehamilan yaitu 6 bulan sampai dengan 37 minggu dengan pemeriksaan 1 kali dokter, 2 bidan plus rapid di puskesmas. Untuk rapid di puskesmas, alhamdulillah Bunda, pemerintah mensuplai reagen jadi gratis untuk ibu hamil. Nah,
Sekarang malah ibu hamil dapat reward dari pemerintah. Rewardnya apa, Bu? Yaitu di usia kehamilan 3 bulan pertama sampai dengan 33 minggu, ibu divaksin Moderna gratis di puskesmas. Itu untuk mencegah penularan COVID dari ibu ke bayi. Jadi bayinya akan terlindungi. Apakah ibu-ibu semua yang hadir pada pagi hari ini sudah melakukan vaksin imunisasi untuk ibu hamil, Bunda? Sudah. Kalau belum, nanti bisa daftar, Bunda. Akan saya koordinasi. Saya koordinir siapa-siapa yang mau daftar. Nanti akan saya jembatani untuk didapatkan pelayanan di puskesmas. Ini gratis, Bunda. Ini ribet dari pemerintah. Bahwa pemerintah peduli sekali dengan ibu hamil. Supaya tidak terjadi kasus COVID pada bayi. Mengapa demikian? Karena ibu hamil itu istimewa juga bagi pemerintah, makanya diistimewakan. Obat yang diberikan pun sama dengan tenaga kesehatan, Moderna yang terbaik. Ya, jadi monggo ada kesempatan begini dimanfaatkan sebaik mungkin. Hanya membawa KTP 2 lembar sama buku KIA akan mendapatkan pelayanan vaksinasi gratis di puskesmas. Loh, beginilah Bunda, maksudnya kita berkumpul di kelas ibu hamil ini. Ibu juga dapat informasi baru, jadi nanti tahu perkembangan apa yang ada di pelayanan di Puskesmas Pare dan di Kecamatan Pare. Jadi Ibu adalah yang terbagus ikut di kelas ini sehingga tahu perkembangan-perkembangan yang terkini. Kemudian saya lanjut ya Bunda. Perubahan-perubahan apa yang terjadi pada trimester ke-1, trimester kedua, trimester ketiga pada ibu hamil. Ini biasanya ibu-ibu yang banyak keluhan karena kurang tahunya perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi pada kehamilan. Pada kehamilan 3 bulan pertama, ini ibu-ibu ada yang kehamilannya 3 bulan pertama? Berarti sudah tribulan yang kedua ke atas ya Bunda? Ya, tidak apa-apa, sekedar tahu kalau memang ada yang tribulan yang ketiga, perubahan-perubahan yang terjadi yaitu perubahan fisiknya, Bu. Badannya terjadi perubahan biasanya, payudaranya pun mulai terasa kaku. Ya. Terus kemudian perutnya ini mulai ada pengakuan, tegang. Kemudian untuk makannya juga akan terjadi penurunan. Biasanya mual, muntah ya di pagi hari itu tambah hebat, biasanya begitu. Kemudian ada pusing, ya Bu. Terus cenderung emosionalnya tinggi pada waktu perubahan ibu hamil 3 bulan yang pertama. Otomatis berhenti haid, jelas Bu ya, hamil itu kan ada berhenti haid. Ya. Kemudian apalagi Bunda, perutnya kembung, sering kencing, beraknya agak kesulitan. Biasanya pada 3 bulan yang pertama itu Bu. Ya, perubahan-perubahan fisiologisnya. Perubahan yang kedua, biasanya untuk trimester yang kedua ini yaitu kehamilan 3 bulan ke atas sampai 6 bulan ini sudah mengalami perubahan yang agak cepat Bu. Berat badan pun naiknya sudah agak cepat karena apa? Makan sudah mulai mau. Ya, pusing ya ada tapi sudah berkurang. Mual juga akan berkurang karena lambungnya sudah berisi dengan makanan sehingga tidak kembung. Sehingga makan mulai enak. Untuk kencing tetap bisa kencing tetap, beraknya tetap masih agak sulit. Untuk payudara mulai berisi Bu, ASI mulai terbentuk. Makanya pada payudara mulai ada pembesaran. Ya, kalau dipicit putemnya itu akan keluar namanya kolostrum yang berwarna kuning keemasan. Itu bagus sekali untuk bayi nanti setelah bersalin akan IMD mendapatkan kolostrum ini Bu karena mengandung antibodi. Ya, mencegah diare. Jadi bagus sekali.
Terus selain itu kenaikan berat badan untuk ibu mulai meningkat. Biasanya tensinya juga akan mulai meningkat. Ya, biasanya begitu Bu. Ya, ini wis enak, makan mulai enak. Untuk perubahan trimester yang ketiga, ini tambah hebat lagi, yaitu perubahan bentuk tubuhnya menjadi dengkeng ke depan. Punggungnya mulai sakit. Ya, terus asinya tambah keluar, tambah besar, perutnya juga tambah besar, bayinya gerakannya tambah aktif, sehingga terasa sakit biasanya kalau buat nendang-nendang bayinya. Ya, pusing biasanya ada, biasanya terjadi bengkak pada kaki, itu biasanya yang tribulan yang kedua akhir mau ke tribulan ketiga. Terus pernapasannya pun biasanya agak sesak, biasanya begitu karena besarnya kandungan itu menekan bagian atas perut sehingga nafasnya akan agak sesak, tapi bukan sesaknya yang berbahaya, tidak, cuma terjadi perubahan pada pernapasannya. Kemudian ibu kalau tidur kurang enak, biasanya kan untuk tidur miring juga capek, terlentang juga capek, perubahan karena fisiknya berubah tadi. Terus bagaimana untuk tanda-tandanya kalau ada masalah di dalam kehamilan pada tribulan 1 dan 2. Bila mana yang normal saya sebutkan tadi melebihi apa yang normal, itu berarti tanda yang harus konsul ke petugas kesehatan. Seperti tadi ada 6 kali itu adalah minimal Bunda. Jadi kalau ada keluhan, ada permasalahan apa-apa dengan kehamilan, Ibu datang aja ke puskesmas pagi, daftar di loket, kemudian mendapatkan pelayanan di puskesmas. Saya lebih senang kalau ibu itu sering periksa, sehingga deteksi dini pada tumbuh kembang bayi yang di rahim dan deteksi dini risiko tinggi pada ibu hamil bisa terpantau dengan bagus. Sehingga penata laksanaan saya mulai dini sudah saya kawal dengan baik. Sehingga tidak terjadi masalah di persalinan. Terus keluhan-keluhan yang sering terjadi, yang sering dialami pada ibu hamil, biasanya nyeri pinggang ya Bu ya. Kalau nyeri pinggang itu harus diapakan Bu? Memang ya ibu hamil perubahannya badannya mesti dengkeng ke depan. Kalau nyeri pinggang itu ibu-ibu ikut senam hamil, sebetulnya itu. Yang kedua, boleh tidur miring, merangkul guling dan mandinya air hangat Bunda, peredaran darahnya biar lancar. Untuk kram kaki pada trimester yang kedua, biasanya ini kan ada penyumbatan atau bendungan karena besarnya uterus sehingga aliran darah dari ujung kaki kembali ke jantung itu terhambat. Itu wajar, nggak apa-apa, asalkan kakinya bengkak dan kram itu tidak diikuti dengan tensi 140 atau 130/90 ke atas. Bila mana kram kaki ada pembengkakan, tensinya di atas 130/90, itu berarti condong ke keracunan hamil yang perlu Bu Tuti tangani dengan tepat tata laksananya. Demikian. Kemudian pembengkakan di kaki ini dikarenakan adanya penimbunan cairan di bagian bawah. Yang tadi saya sampaikan, aliran darah seharusnya dari bawah ke jantung itu ada penyumbatan karena besarnya rahim. Itu bisa ditindaklanjuti Bunda, kalau tidur kakinya bisa diangkat dikasih bantal. Ya, kalau dikasih bantal enak, besok paginya coba dicek. Bengkaknya hilang apa enggak? Sudah dikasih bantal tidur, dikasih bantal kok pagi masih bengkak. Itu berarti ada tanda mengarah ke patologis atau resiko tinggi. Segera ke puskesmas. Nanti akan saya periksa labnya, albuminnya bagaimana. Demikian Bu, nggak usah takut ya Bu ya. Karena ini adalah penyelesaian nanti biar tata laksananya benar.
Bagaimana dengan wasir atau ambeien yang sering muncul pada trimester yang kedua, akhir, dan 3? Ini karena pembengkakan Bunda dan peradangan yang terjadi pada pembuluh darah yang balik tadi di sekitar dubur. Ini nanti bisa hilang setelah persalinan di masa nifas Bunda. Jadi masa hamil nggak bisa hilang, tapi nanti bisa hilangnya di masa nifas. Ya. Ini harus banyak minum, harus banyak sayur juga biar nggak tambah besar. Ya. Jadi beraknya bisa setiap pagi dibiasakan pagi berak sehingga dia tidak menambah bebannya wasir atau ambeien. Bagaimana dengan keputihan Bunda? Ini sering sekali ibu-ibu mengeluh, Bunda, saya keputihan Bunda. Gimana ini Bunda? Saya sampai risih gitu ya. Biasanya keluarnya demikian. Selama kehamilan, keputihan akan semakin bertambah dan tidak berwarna. Jika keputihan berbau dan terasa gatal, segera minta pertolongan ke petugas kesehatan. Ya, kalau itu putih seperti susu hanya jemek itu wajar, Bunda ya. Yang tidak wajar itu kadang terjadi perubahan warna, jadi kehijauan, gatal, berbau itu yang perlu ditindaklanjuti, Bunda. Ya. Bagaimana Bunda untuk penjelasan ini? Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya jelaskan yang lainnya Bunda? Monggo kalau ada yang mau bertanya bisa angkat tangan. Ya. Belum ada? Ya udah ditampung dulu. Saya lanjutkan. Perubahan yang lainnya, yaitu perubahan pada payudara. Bu, saya kok sekarang malah payudara saya besar, bengkak, apa ada tumornya? Biasanya begitu ibu-ibu hamil ya, terutama ini adalah ibu-ibu hamil keluar yang hamil pertama. Jadi kan memang belum pernah ya, wajar itu nggih. Kadang-kadang memang payudara terasa bengkak, terasa penuh dengan air. Kalau dipegang pun kadang-kadang itu sakit ya. Itu enggak apa-apa Bunda. Memang ASI mulai terbentuk di 16 minggu kehamilan. Ya, kalau normalnya kehamilan dengan ASI keluar itu adalah 16 minggu mulai terbentuk hormon yaitu prolaktinnya. Sehingga ASI akan terbentuk untuk persiapan nanti di persalinan. Peningkatan berat badan juga Bu, karena berat badan harus meningkat karena kalau tidak meningkat berarti mengalami masalah pertumbuhan bayinya tidak normal. Jadi normalnya ada peningkatan berat badan pada trimester yang pertama itu kenaikannya 1,5 sampai 2 kilo. Coba nanti Ibu diamati ya di buku KIA-nya apa saya sudah naik. Coba nanti sama dilihat. Yang kedua pada trimester kedua berat badan kenaikannya 4 sampai 6 kilo ya. Pada trimester kedua ya. Kemudian pada trimester yang ketiga berat badannya bertambah 6 sampai 8 kilo. Jadi total kenaikan selama kehamilan normalnya adalah 11,5 sampai 16 kilo. Makanya ibu tidak usah takut untuk mengkonsumsi atau hidangan gizi seimbangnya di dalam piringku. Ya Bu ya, karena penting untuk pertumbuhan bayi yang ada di rahim. Kemudian perubahan pada kulit Bunda, biasanya ibu itu kalau tidak cantik itu takut. Saya sendiri juga sama Bu, namanya wanita kan kepingnya tampil cantik ya Bu ya. Nah biasanya kalau hamil terus badannya berubah, kok wajah saya menjadi jelek, nanti takut suami saya gimana. Biasanya gitu Bu yang dicemaskan ibu. Nggak apa-apa Ibu ya. Karena adanya perubahan di pigmen kulit ini karena pengaruh hormon Bunda. Ya, jadi pengaruh hormon nggak bisa dipungkiri. Jadi mesti ada ibu hamil itu terjadi perubahan pada muka, terjadi agak kehitaman di sekitar ketiak biasanya Bunda. Ketiak itu juga akan hitam ya. Perut itu juga akan terjadi putih-putih, terus ada garis tengahnya yang hitam tebel gitu Bu. Itu perubahan kulit itu normal Bu, nggak apa-apa. Terus puting susu itu jadi hitam biasanya gitu ya. Ada sekitar areola atau ada apa bintul-bintul itu enggak apa-apa Bu. Terus
Di atas kemaluan juga sampai pusar itu timbul putih-putih, biasanya putih perut itu ya. Tapi jangan digaruk kalau perut ada tanda seperti itu. Kalau gatal dikasih bedak aja. Jadi nggak usah digaruk biar nanti tidak membekas, Bunda. Nah, sekarang bagaimana perubahan dengan emosinya? Waduh, Bu, aku Pak gampang curiga sama suami. Biasanya gitu, Bu. Karena perubahan badan itu tidak memungkiri, kadang-kadang kita pakai daster terus bapaknya jemu di rumah. Pikirannya ibu itu demikian. Padahal tidak. Dengan kita hamil itu suami tambah sayang, Bu, sebetulnya. Jadi perubahan emosi itu memang semua mengalami demikian, Ibu ya. Jadi terjadi sensitif, mudah tersinggung, mudah marah, tahu-tahu nggak ada apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu ibu-ibu itu sedih begitu ya. Itu perubahan dari emosinya, memang demikian, ya. Terus takut dan rasa khawatir, cemas, yaitu tadi perubahan wajah dan perubahan badan yang demikian sehingga menjadikan cemas, takutnya nanti nggak akan kembali. Jangan khawatir. Nanti kalau selesai masa nifasnya, Bu, kembali cantik lagi, Bu. Jangan khawatir ya, tetap akan cantik. Ya, untuk gelisah dan sulit tidur ini diupayakan kalau makan sorenya Bu jangan terlalu sore ya. Agak malam aja biar tidurnya nanti nyenyak dan mandi air hangat Bu biar aliran darahnya bisa lancar sehingga tidur Ibu tidak mengalami gangguan. Sekarang pelayanan-pelayanan yang harus diterima Ibu, alhamdulillah Bunda, semua bidan yang ada di Puskesmas Pare sudah profesional Bu ya, karena kompetensinya itu sudah standar Bunda, jangan diragukan. Pemberi pelayanannya bidan yang ada di Puskesmas Pare sudah sama, bidan satu dan bidan yang lainnya. Semuanya akan memberikan pelayanan terstandar dan menjamin mutu Bu, yaitu dengan pelayanan 10T. Coba Ibu buka di buku KIA-nya yang warnanya pink ya Bunda, yang warnanya begini. Dibuka di bagian depan halaman di sini punyaan saya halaman 16 Bu, yang buku seperti ini. Coba Ibu dibuka sama diamati apa benar enggak Bu Tuti yang saya sampaikan. Apa sudahkah saya mendapatkan pelayanan 10T di Puskesmas? Coba. Yang pertama, kita ukur tinggi badan. Yaitu pada pemeriksaan kontak pertama, Bunda, ini tinggi badan dilakukan. Ya, akan beresiko bila mana anak pertama dengan tinggi badan kurang dari 145 cm. Takutnya di panggul sempitnya Bu tidak bisa dilalui bayi. Biasanya begitu, makanya penting untuk dilakukan tinggi badan pada anak pertama dan kunjungan pertama. Kemudian dilakukan yang kedua, T yang kedua yaitu pemeriksaan berat badan. Ini setiap kali pemeriksaan atau setiap kali periksa ke tenaga kesehatan mesti dilakukan ini. Karena akan dipantau sejak bulan keempat pertambahan berat badan 1 kg per bulan dan maksimalnya 2 kg per bulan. Itu makanya harus dilakukan penimbangan. Takutnya nanti kalau kelebihan dari berat badan 16 kilo Bu condong ke keracunan hamil. Makanya harus dipantau secara ketat. Kemudian yang T ketiga akan dilakukan pemeriksaan lingkar lengan atasnya Bu. Ini untuk mengetahui status gizinya ya. Bila mana kurang dari 23,5 cm lingkar lengan atasnya, Ibu akan dibantu kalau di Puskesmas dengan pemberian makanan tambahan berupa biskuit supaya bayi yang dikandung tidak mengalami berat badan lahir rendah Bu, atau yang mengarah nanti ke stunting akan cebol ya Bu ya. Wis to Bu, enak-enak kalau di Puskesmas semua akan teratasi dibantu dengan program pemerintah. Kemudian yang keempat, ukuran tekanan darah. Nah, ini setiap kali pemeriksaan. Yang T keempat ya Bunda, tadi kan 10T. Ini T yang keempat bahasanya.
yaitu diukur tekanan darah. Normalnya tekanan darah adalah 120, 110, 120 mg Hg ya. Jadi kalau tensi ibu itu lebih dari 140 dan bagian bawah 90, ini harus dilakukan penata laksanaan dengan hipertensi di dalam kehamilan, Bunda. Nanti biar tidak jatuh di keracunan hamil. Nah, enak kan Bu kalau diketahui demikian. Kemudian lanjutkan pada T yang kelima, Bunda. Coba sudah dibuka yang T yang kelima ya Bunda di buku KIA. Ukur tinggi fundus uteri. Ini biasanya ada dengan pakai perabaan tangan, ada dengan menggunakan alat ukur yang sudah distandarkan internasional namanya Medline ya Bu. Biasanya pakai Medline diukurnya, okay? Untuk mengetahui seberapa bayi itu besar apa kecil dengan usia kehamilan itu, gitu Bu, okay? Biasanya ada yang memang bayi itu diukur tidak sesuai, berarti itu pertumbuhannya ada hambatan dan perlu ada penambahan gizi dan tindak lanjut yang lainnya. Biar nggak ada kata terlambat, itu loh Bunda maksudnya. Yang T ke-6 yaitu tes laboratorium di ANC terpadu kunjungan yang pertama. Itu sudah lengkap Bu, kalau di Puskesmas Pare untuk sarana lab-labnya dan tenaganya sudah kompetensi bagus. Untuk sarananya sudah standar untuk pelayanan ibu hamil. Jangan khawatir, nggak kalah dengan rumah sakit swasta di Puskesmas Pare. Pelayanan sudah the best ya. Jadi di situ akan diukur yaitu kadar gulanya, kemudian diukur hepatitisnya, HIV-nya, sifilisnya, darah lengkapnya, urinnya, golongan darah. Jadi akan diukur lengkap, Bu. Jangan khawatir ya. Dengan biaya yang sedikit tetapi jenengan mendapatkan pelayanan yang standar, Bu. Jadi jangan khawatir ya. Nanti akan diulang bila mana Ibu di labnya itu menemukan hal yang tidak normal. Akan ditindaklanjuti diarahkan oleh dokter umum. Kalau perlu memang dilakukan rujukan, Bu, ke tingkat lanjutan ke rumah sakit. Begitu, jadi tidak ada kata terlambat. Ya. Kemudian kita lanjut ya Bu ya, yang T ke-7 ya Bunda. Bagaimana? Masih bisa mengikuti Bunda? Bunda-bunda cantik, Bu Ebi, Muhammad, Bu Yuni. Gimana? Bisa masih diikuti ya? Oke, saya lanjut. Sekarang T yang ke-7. Berikan tablet tambah darah. Di sini penting, di sini akan saya kasih tablet tambah darah itu kalau kontrol satu kali kontrol itu 30 tablet Bu, untuk 1 bulan biar ibu nggak wirawiri. Sudah saya kasih 1 bulan itu diminum setiap hari di kala mau tidur malam ya. Tidak boleh minum tablet tambah darah ini dengan kopi atau dengan bareng dengan susu ataupun dengan soda ataupun dengan teh. Itu berbarengan dengan itu kalau minum tidak boleh Bunda. Obatnya akan larut ke dalam kencing sehingga tidak bisa diserap oleh tubuh. Makanya kalau minum tablet tambah darah tidak boleh dibarengi itu dengan yang lainnya. Air putih boleh. Ya. Nah, ini tujuannya apa? Kok dikasih banyak sampai 90 tablet minimal di dalam kehamilan mulai hamil dini sampai bersalin? Tujuannya untuk pemenuhan tubuh, Bu, karena hamil itu kebutuhannya darah, volume darah juga akan bertambah karena untuk bayi dan untuk ibu. Coba bayangkan, Ibu. Kalau bersalin itu mesti mengeluarkan apa toh, Bu? Mengeluarkan darah kan? Nah, yaitu tujuannya mulai hamil dipersiapkan, dikala nanti bersalin tidak terjadi mengalami perdarahan atau kekurangan darah, Bu. Ya. Dan juga biar mencegah terjadinya anemi pada ibu hamil yang mengakibatkan angka stunting tinggi, keguguran tinggi, lahir prematur tinggi, supaya mencegah itu, Bu, dan kegagalan ginjal dan jantung anak. Itu yang terutama, Bu. Kemudian nomor 8, Bunda. Halo Bu Ebi, Bu Yuni, Bu Muhammad, bisa ngikuti ya. Sekarang nomor 8. T yang ke-8, pemberian imunisasi tetanus. Nah, ini yang biasanya ibu itu yang bingung.
kok aku ke puskesmas tujuannya kepinginnya dapat imunisasi TT kok tidak disuntik. Biasanya begitu. Jadi yang di sini dimaksud adalah screening imunisasi TT-nya, Bu. Jadi kalau ibu di waktu kecilnya dulu bayi itu sama ibundanya dibawa ke posyandu imunisasi lengkap, itu sudah mendapatkan T2, Bu. Sudah terlindungi ya. T2. Kemudian jenengan nanti waktu waktu sekolah dasar kelas 1 SD disuntik, kelas 2 disuntik, kelas 3 disuntik, kadang di kelas 6-nya juga ada suntikan. Itu sudah TT yang ke-5, Bu. Jadi kalau sudah 5 status TT-nya itu 25 tahun ibu itu akan terlindungi dengan tetanusnya. Makanya hanya di screening, tidak disuntik. Kecuali kalau memang perlu ya disuntik, Bu. Kalau tidak perlu sudah 5T tidak akan disuntik. Gitu, Bu, untuk screening TT-nya. Jadi Ibu biar paham ya. Yang T9 yaitu pada waktu kontak dengan petugas di puskesmas atau bidan atau pelayanan yang lain, Ibu sudah direncanakan persalinan dan rencana KB nanti setelah bersalin. Biasanya akan dibahas di situ. Ibu jangan tersinggung kalau ada pertanyaan, Bu nanti mau KB apa? Jangan, memang kita direncanakan di awal di hamil sudah direncanakan baik rencana persalinan, pendampingnya siapa, pendonor darahnya siapa, dengan nanti persalinannya didampingi oleh siapa, itu perlu, Bu, di waktu awal sudah dikaji di situ, didata di situ, dan nanti KB-nya apa setelah bersalin, itu biasanya ditanyakan ya. Kemudian yang terakhir, Bu, T yang ke-10, yaitu tata laksana kasus. Bila mana di waktu pemeriksaan terpadu di 10 pelayanan T ini terdapat diagnosa risiko tinggi yang perlu ditangani segera atau memerlukan rujukan, segera akan ditata laksana sesuai dengan masalahnya. Demikian, Bu, yang dimaksud adalah pelayanan terstandar ya, Bu. Dengan 6 kali berkunjung dengan mendapatkan pelayanan 10 T. Itulah yang namanya pelayanan ANC yang berkualitas dan terstandar. Bagaimana Ibu? Masih bisa mengikuti dan bisa dilanjut? Masih. Ada yang mau tanya? Monggo angkat tangan. Videonya bisa dibuka biar cantiknya kelihatan, bunda-bunda cantik. Enggak ada? Saya lanjutkan. Untuk ibu hamil yang cerdas, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perawatan yang harus dilakukan untuk ibu hamil di rumah. Coba kita buka halaman 18 di Ibu buku KIA, Bunda, ya, dibuka Bunda, dibuka di buku ini halaman 18 perawatan sehari-harinya, Bunda. Sudah ketemu? Coba dicari dulu. Ya, sudah ketemu ya. Sekarang akan saya jelaskan. Di nomor 1 perawatan sehari-hari, yaitu makan makanan yang beraneka ragam di piring, yaitu lebih dari biasanya sebelum hamil. Maksudnya, di sini Ibu tidak boleh tarak makan. Di dalam piringku isiannya harus mengandung komposisi yang pertama, sumber zat tenaga yang terdiri dari bahan makanan pokok, Bu. Makanan pokok tahu ya, Bunda? Ya nasi, bisa jagung, bisa singkong, bisa ubi, bisa kentang, mie, sagu, tepung, itu adalah makanan pokok, Bunda. Ya, sebagai sumber tenaga. Di dalam piringku harus ada itu, oke? Kemudian untuk bahan stamina atau pengatur yang ada di tubuh. Dari mana itu, Bunda? Yaitu dari sayuran dan buah yang berwarna, sayuran berwarna hijau dan buah berwarna ya. Untuk yaitu sumber mineral dan vitaminnya untuk biar Ibu tetap staminanya bagus, vitaminnya terjaga, ya. Yang ketiga adalah zat pembangun. Isinya di dalam piringku harus ada juga yang namanya lauk yang terdiri dari nabati maupun hewani. Nabatinya dari mana, Bunda, yang ada di sekeliling kita? Yaitu tempe, tahu, Bunda, kacang-kacangan ya. Boleh kacang merah,
boleh kacang hijau ya, boleh kedelai, itu jenis kacang-kacangan. Nah, untuk hewaninya dari mana? Yang amis sifatnya, Bunda. Boleh telur, boleh ikan laut, daging sapi ya, ayam, tongkol, pindang, dan lain sebagainya. Itu adalah yang amis-amis yang disebut dengan dari hewani. Selain dari 3 komposisi itu, Bunda, nggak boleh terlewatkan. Garam beriodium harus ada. Ya, ya. Jadi sumber protein ini untuk pertumbuhan tulang-tulangnya, jantungnya, ginjalnya itu, Bunda. Rambut, kuku, dan sebagainya, Bunda. Penting sekali ini untuk kecerdasan anak. Jadi lengkap kalau sudah ada di piringku, harus ada itu, Bunda, gizi seimbangnya itu. Dan itu pun dikonsumsi lebih daripada sebelum masa hamil. Ya. Yang kedua, yaitu pola istirahat yang cukup. Dalam artian bagaimana? Di siang hari diupayakan ibu-ibu itu istirahat 1 sampai 2 jam. Yang kedua, yaitu malamnya 6 sampai 7 jam, Bunda. Jadi banyak istirahat tambah bagus, Bunda. Asinya cepat terbentuk juga, ya. Yang ketiga adalah bersama suami melakukan stimulan janin supaya otak kanan dan otak kirinya juga akan bagus. Ini biasanya kehamilan 20 minggu jantungnya sudah terdengar. Ya. Itu boleh diberikan bacaan Al-Quran, qasidahan, kerawitan dan gending, itu ya Bu. Terus musik mozaik itu juga bagus Bunda untuk dirangsangkan ke anak ya, di setel di dekat anak gitu ya. Kemudian yang keempat, pemeriksaan kehamilan secara teratur ke bidan atau dokter sebaiknya setiap bulan. Tadi minimalnya 6 kali ya Bunda ya. Sekarang yang kelima, menjaga kebersihan diri. Mandinya harus diperhatikan pakai sabun minimal 2 kali dengan ganti baju dan BH. Ya. Sikat gigi diupayakan 2 kali ya, sebelum tidur malam sama sesudah sarapan pagi. Kemudian dibiasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan suatu aktivitas. Jangan lupa kalau keramas yaitu pakai sampo dicuci bersih, kalau masih basah jangan pakai jilbab. Biar nggak rontok nanti rambutnya ya. Kalau sudah kering, monggo mau pakai jilbab. Jadi di dalam kamar, di dalam sesering mungkin bila mana basah ya Bunda, dibiasakan BAB atau berak setiap pagi hari. Nah, sekarang ini Bunda, hal-hal yang harus dihindari oleh ibu selama masa hamil. Memang ibu hamil itu istimewa. Saya aja kepingin hamil lagi rasanya Bu, karena istimewanya ya Bu. Kita tidak boleh kerja berat. Loh, enak kan Bu? Yang kedua, hindari orang yang merokok atau jangan merokok kalau ada di masa kehamilan, ya. Dia tidak mengalami gangguan tumbuh kembang pada janin. Yang ketiga, mengkonsumsi minuman yang mengandung soda, alkohol atau bentuk lain ya, yang ada ragi-raginya itu juga enggak boleh. Hati-hati ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, jangan memaksakan tidur terlentang, hanya satu tidur, posisi tidur itu juga enggak baik. Jadi senyaman jenengan kalau tidur. Kemudian yang kelima, mengkonsumsi obat beli di toko tanpa resep. Itu juga akan berbahaya pada janin karena bisa menimbulkan yaitu kecacatan pada jantung ya. Jadi tidak boleh mengkonsumsi obat sembarangan. Jadi harus terpantau, namanya aja ibu hamil itu istimewa. Ya. Ya, jadi ada mitos di masyarakat yang berkembang yang salah ya Bu ya. Apa itu? Yaitu ini ibu hamil mengurangi makan supaya bayinya tidak besar, itu salah Bu. Karena di depan tadi sudah saya sampaikan kenaikan berat badan per trimester sudah saya sampaikan. Totalnya kenaikan 11,5 sampai 16 kilo. Jadi kalau nanti dibatasi bayinya lah jadi kecil Bu, jadi stunting nanti cebol ya, nggak usah. Kemudian kedua, ibu tidak boleh makan udang, cumi-cumi, ikan laut karena ada mempersulit persalinan, itu juga salah Bu. Wong makanan enak kok nggak boleh, dan itu mengandung sumber protein yang tadi saya sampaikan sebagai sumber zat pembangun. Jadi penting itu enak Bu, boleh itu karena kaya nanti serabut otaknya jadi banyak ya. Dan cumi-cumi kan dari laut Bu, otomatis mengandung zat yodium juga untuk mencegah cebol atau kreatin pada bayi.
Halo Ibunda, Bu Muhammad sudah cantik kelihatan. Sekarang yang selanjutnya persiapan menghadapi persalinan ya Bu ya. Jadi untuk P4K-nya untuk persiapan Ibu harus mencantumkan di depan rumah yang namanya kartu P4K. Kalau belum punya, kadang nempel di buku Bunda ada yang seperti ini loh Bunda. Ya, ini ya, yang seperti ini. Ya, yang seperti ini. Ada di buku KIA. Itu diisi Bunda nggih, diisi tanggal perkiraan persalinan, nanti rencana pertolongan persalinannya siapa, terus untuk pendanaannya sudah siap atau belum, mungkin pakai BPJS atau yang lain, nggih. Untuk transportnya nanti pakai mobilnya siapa, terus calon pendonor darahnya yang sama dengan jenengan siapa, dan nanti pendampingnya siapa di saat persalinan. Itu penting Bunda dipersiapkan di waktu awal mulai tribulan yang pertama ya. Nanti didiskusikan sama suami ya. Tuh. Ya, sekarang hubungan suami istri selama hamil ini yang banyak ditanyakan ibu-ibu, kadang-kadang saya loh nggak berani pun sudah 4 bulan ibu nggak melakukan hubungan seks. Loh ya bapaknya pusing ya Bu kalau tidak melakukan itu. Boleh Bunda, ini teman saya ketawa Bunda karena belum nikah ini Bunda, belum tahu rasanya enaknya hubungan istri dan suami ya Bunda. Ini boleh Bunda, tetapi pelan-pelan dengan diatur intervalnya, jangan setiap hari, jangan 3 kali sehari. Jadi diatur 3 hari sekali atau gimana, atau 4 hari sekali gitu ya. Yang penting memberikan jatah biologisnya sama suami ya. Kemudian yang kedua, hati-hati, tidak perlu terlalu keras ya, karena kehamilan ini kalau sering disambangi nanti akan goyang bisa keguguran. Begitu juga kadang-kadang kalau terlalu sering nanti terjadi yaitu penyakit seksual, terjadi lecet-lecet, iritasi, bisa menyebabkan penyakit. Ya, jadi hati-hati ya. Kemudian tidak ada batasan waktu kapan saat tepat untuk berhubungan suami istri. Tadi sudah saya sampaikan, yang penting pakai kondom kalau hubungan suami istri biar tidak terjadi resiko apapun. Nah ini yang biasanya ibu belum tahu kalau hubungan seks di masa hamil itu pakai kondom. Biasanya los-losan saja ya. Nah, untuk hubungan istri selama hamil juga bermanfaat sebagai persiapan bagi otot-otot panggul untuk menghadapi persalinan. Ini biasanya pada tribulan yang ketiga. Ini malah justru harus di bulan ketiga kehamilan 37 minggu harus sering-sering dipakai, malahan Bu memberikan ribet ke suami dengan hubungan seks ini malah bagus ya. Itulah untuk hari ini penyampaian materi saya di hari pertama Bunda. Menarik Bunda untuk materi hari ini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan monggo, silahkan saya siap membantu bila ada permasalahan yang harus dipecahkan di kelompok ini. Ini sifatnya saya tadi share aja. Ini sudah dialami oleh Ibu. Monggo kalau ada yang mau tanya, saya tunggu. Monggo videonya dibuka. Kalau ada yang mau tanya, silahkan. Ibu Ebi, Ibu Muhammad, Bu Jenny, mana? Bu, saya mau tanya. Kok nggak tunggu Mbak pertanyaannya? Coba mic-nya dinyalakan Bunda. Ampun. Suaranya Saya mau tanya. Suaranya nggak kedengaran Bunda. Itu sudah. Saya mau tanya, kalau tidur siang itu nggak bisa tidur 1-2 jam itu nggak bisa. Jadi tidurnya itu kalau malam aja. Apakah itu berpengaruh dalam kehamilan atau janinnya, Bu? Oke, ada lagi Bu Febi? Boten. Sudah cukup? Oke, terima kasih Ibu Febi yang cantik dan sehat serta cerdas. Di kesempatan siang hari ini akan saya jawab. Bu Febi mempunyai masalah dengan kesulitan tidur. Tidurnya hanya malam saja, kalau siang nggak tidur. Maksudnya istirahat di sini, Bu Febi mungkin yang lain bisa bantu jawab. Ada yang sudah berpengalaman dengan hal yang demikian, yang lainnya Bu Yeni, Bu Muhammad? Kalau tidak, saya jawab ya. Biasanya
memang pada ibu hamil ini mengalami kesulitan di dalam tidur karena sudah tidak nyaman, ya. Apalagi kalau trimester yang ketiga itu sudah nggak nyaman tidur, biasanya kesulitan gelibukan saja nggak bisa pet gitu ya. Itu wajar Bu, makanya kalau tribulan yang ketiga itu mandi air hangat Bunda, ikut senam biar badannya relaksasi, nanti tidurnya biar pules, dan makannya jangan terlalu sore, agak malam aja biar perutnya kenyang, ya. Minum air hangat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan kesehatan anak saya? Kalau saya siang nggak tidur, Bu, apakah sehat itu? Yang dimaksud istirahat di sini, meskipun tidak memejamkan mata, yang penting jenengan 1-2 jam di siang hari rebahan, Bu. Begitu ya, tidak harus merem sampai ngorok-ngorok, tidak Bunda. Yang penting rebahan itu sudah termasuk kriteria istirahat untuk ibu hamil. Bagaimana Bunda? Bisa diterima? Terima kasih Bu Tuti. Iya, terima kasih kembali Bu Febi. Monggo untuk yang lain. Kurang menit, 1 jam. Sudah? Oke, kalau sudah nggak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih banyak ibu-ibu cantik, cerdas, ibu hamil yang ikut di dalam kelompok ibu hamil hari perdana ini. Semoga tadi yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat dan tolong disebarkan ke temannya, tetangga atau saudara biar sama-sama mendapatkan materi mengenai ibu hamil di hari pertama ini. Untuk materi yang kedua pertemuannya nanti diajukan Bunda ya. Tanggal 15 ya Bunda, tidak tanggal 28 tapi tanggal 15. Karena nanti di tanggal itu saya ada kegiatan rapat di kabupaten, jadi saya ajukan tanggal 15. Bagaimana Bunda? Sudah siap? Nanti tanggal 15? Oke, nanti disiapkan seperti hal ini. Di depan gini kita apapun yang jenengan permasalahan apapun dicatat, nanti ditanyakan di pertemuan yang kedua. Oke, bila mana di siang hari ini pemberian materi saya ada yang kurang lebihnya, saya pemberi materi menyampaikan terima kasih dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Ibu, terima kasih karena hari ini telah hadir kelas ibu dari Puskesmas Pare. Bisa ikut lagi nanti tanggal 15 Oktober. Yang ketinggalan hari ini nanti bisa lihat rekamannya di YouTube. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan apabila mau brief dari Zoom. Iya, jenenge sampean urung tak ganti, tak merani Ibu Muhammad. Jenenge sampean tak ganti jenenge Ibu, jenenge apa jenenge langsung kene kan